Ya, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean terbaru mengenai timnas senior. Tadi malam kalian sudah tahu ya siapa yang datang ya. Tentu ini bukan lagi hal yang mengejutkan karena memang perencanaan ini sudah jauh-jauh hari. Seperti sosok Nathan Choaon, kemudian Tom Haye dan juga beberapa pemain lainnya. Ini memang sudah dibicarakan sebelumnya bahwa tanggal 27 itu datang, dan sekarang mereka sudah di hotel dan besok itu akan mulai untuk melakukan TC. Ini menjadi hal yang sangat bagus ya, karena memang timnas Indonesia membutuhkan ya beberapa kedalaman skuad, dan kedalaman skuad ini akan diuji nantinya. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas ya mengenai perkembangan terbaru, bagaimana kondisi pemain. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, semua pemain sudah tiba kecuali Justin Hubner ya, kemudian Ivar Jenner dan juga Rafael, yang ini dikabarkan ya hari ini sudah mulai berangkat. Justin ini sudah menuju pesawat ya, kemungkinan nanti malam itu dia sudah sampai. Kemudian Ivar, kemudian juga Rafael ini juga sudah mulai persiapan, mungkin juga antara nanti malam atau besok pagi itu dia sudah sampai. Kemudian juga beberapa pemain lainnya itu sudah mulai datang ke Indonesia seperti Jordi Amat. Nah, sisanya itu semuanya sudah tiba di Indonesia dan sekarang sudah di hotel. Seperti sosok Sheikh Fatinama, kemudian Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Rizky Rido. Semuanya sudah berkumpul. Ada hal yang menarik, teman-teman, di mana Indonesia sebenarnya untuk saat ini itu sangat diunggulkan sekali dari segi stamina dan juga performa para pemainnya. Karena yang pertama ya, dari riwayat pemain ini tidak ada yang memiliki riwayat cedera ya di pertandingan 4 sampai 5 pertandingan terakhir ya. Seperti Shane itu sudah on fire, kemudian Sandy Wall itu on fire, kemudian seperti Marcelino juga aman ya, yang kemarin dia kelelahan saat di Piala Asia U23 hingga playoff ya. Kemudian juga ada sosok Hernando ya, kemudian juga ada beberapa pemain lain yang memang ini kelelahan, ini akhirnya bisa on fire dan juga bisa dikatakan pulih lagi ya. Rizky Ridho pun juga sama. Nah, kemudian kalau dilihat dari saat ini ya, memang skuad timnas Indonesia menurut saya ini yang paling baik ya di TC kali ini. Tetapi kita juga harus waspada ya, kita harus waspada karena ada beberapa pemain yang ini kemungkinan juga ini akan sulit untuk di leg kedua nanti ya, saat melawan Irak nanti ya. Ini juga sangat sulit. Mengapa demikian? Karena akumulasi kartu itu sangat berperan penting untuk kemenangan Indonesia atau tidak. Seperti sosok J. Ijaz itu sudah menerima satu kartu kuning. Jika nanti ya saat melawan Filipina ya mendapatkan kartu kuning, otomatis ya saat melawan Irak itu akan sulit ya. Itu. Kemudian juga ada beberapa pemain-pemain lain juga ya yang ini sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi harus warning, artinya harus hati-hati biar nantinya kita lebih mudah ya untuk saat melawan Irak nanti. Walaupun kalau dilihat saat ini memang luar biasa teman-teman ya. Skuad timnas Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk kabar terbaru dari beberapa pemain lainnya ya yang sepertinya ini telat gabung itu tidak ada, teman-teman. Banyak kemarin yang bertanya, ini pasti banyak pemain keturunan kita yang akan telat bergabung. Tidak sama sekali, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa sikap kedisiplinan yang memang diterapkan oleh Sintayong itu sangat tinggi sekali. Bahkan ya, kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir ini ya, TC ini berpengaruh dari hasil pertandingan timnas Indonesia. Di mana kalau ya TC-nya ini pendek ya, jangka pendek, itu saya sangat yakin sekali dan teman-teman pun juga bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu kurang begitu produktif ya ketika di lapangan. Ya, ini terjadi ketika di FIFA Matchday beberapa tahun yang lalu ya, seperti melawan Bangladesh, kemudian beberapa negara lainnya ya. Kita selalu kalau FIFA Matchday kemudian itu mepet ya TC-nya, itu pasti hasilnya juga tidak terlalu baik ya, dan permainan timnas Indonesia kurang bagus. Nah, walaupun kalau dilihat tanggal 2 nanti ya kita melawan Tanzania ya, diharapkan para pemain ini mampu untuk
membuktikan ya di atas lapangan. Karena dari segi fisik, kemudian taktik dari pelatih dan juga on fire-nya itu sudah dapat sekali kita. Tinggal menunggu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong. Nah, oke. Kemudian ya, kalau dilihat dari beberapa statistik pemain dan juga pertandingan timnas Indonesia, trennya sedang positif. Dan persaingan kompetisi ya di line up ini juga akan berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika mungkin ya Martin Paes ini belum bisa untuk jadi belum bisa debut ya karena ada permasalahan cas ya. Menurut saya Hernando masih cocok ya. Kemudian di back tentu ya Jay Ijaz itu akan melewatkan laga saat melawan Tanzania. Itu jelas karena dia masih ada babak playoff ya untuk promosi ke Serie A ya, itu di tanggal 1 ya. Dan itu akan sulit terkejar ya bagi dirinya untuk main di tanggal 2. Mungkin dia datang ke Indonesia sekitar tanggal 3 ya. Kemudian mungkin ikut TC tanggal 4. Nah, itu sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong, itu tidak masalah. Oke, kemudian selanjutnya seperti sisi-sisi kiri kita ya, seperti sosok Arhan, kemudian Patinama, kemudian Asnawi ataupun Sandy Walsh, itu juga saat ini sedang on fire. Jadi kompetisi di lini belakang pun juga sama. Ini sangat luar biasa ya, bagus. Kemudian untuk di sisi tengah ya ada sosok Ivar Yener, Tom Haye, kemudian juga ada sosok lain ya yang mungkin nanti bisa menyisir di gelandang serang seperti sosok Marcelino Ferdinand. Ya, itu juga saat ini sedang on fire. Kemudian juga di sisi tengah, mohon maaf, di sisi depan ya striker, kemudian sayap kiri dan juga sayap kanan itu semuanya juga sedang on fire seperti Orat Mangun, kemudian juga Rafael Strike, semuanya juga on fire. Jadi untuk pertandingan kali ini menurut saya kemungkinan besar menangnya itu tinggi. Bukan berarti kita berharapnya terlalu over ya, bukan. Tetapi dengan melihat ya beberapa pertandingan ya timnas Indonesia ini menurut saya sangat bagus ya. Dan juga tren pemain ya ketika di klub itu juga sangat bagus. Yang jelas ya, apa yang menjadi laga saat melawan Tanzania nanti itu adalah permainan yang menurut saya gambaran umum lah. Sintayong akan lebih mematangkan dan mempertajam lagi taktiknya ketika di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi memang seperti sosok Tom Haye, kemudian juga Orat Mangun, ya. Memang masih satu laga, ya satu lagi. Tetapi kontribusinya itu terlihat sekali, ya. Terlihat sekali ketika di Vietnam kemarin di Stadion Maidi. Nah ini diharapkan ya, semoga saja nanti ketika ya debut di GBK ini maksud saya ya, debut di GBK ini tak mampu juga tampil maksimal karena lagi-lagi permasalahan di GBK kalian bisa tahu lah, tidak perlu saya jelasin lagi ya, semoga saja masalah rumput ini segera bisa pulih ya, rumputnya bisa bagus agar para pemain ini juga nyaman bermain. Ya kalau tidak ini menurut saya sangat sulit ya. Apalagi jika sampai botak-botak seperti itu karena mereka tidak terbiasa ya dengan lapangan seperti itu. Mereka berkompetisi di Eropa, kemudian dirinya juga bersaing bagus di Eropa, ketika dirinya harus dihadapkan dengan rumput seperti itu, ketika mungkin pola permainan timnas kurang begitu produktif, hanya satu atau dua pemain yang disalahkan. Menurut saya juga itu jangan sampai terjadi. Oke, jadi untuk sisi pemain kabar terbarunya mereka sudah fit, kemudian siap tempur, kemudian stamina sudah bagus. Yang jelas semoga pertandingannya saat melawan Filipina dan juga Irak ini nanti ya kita bisa memetik kemenangan dan bisa lolos di ronde selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya timnas mampu untuk memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.